warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, Ibu akan mengasen terlebih dahulu. Bunga, Dewi, Siska. Oke, alhamdulillah hari ini berangkat semua. Selanjutnya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang mari belajar surah Ad-Duha. Nah, sebelum kita melanjut ke pembelajaran, kalian ketika Ibu menerangkan harus mendengarkan dengan baik. Belajar Al-Quran itu sangat penting bagi kita. Oke, harus semangat, tetap semangat untuk belajar Al-Quran dan hadis ya. Oke, selanjutnya tadi kita akan belajar surah Ad-Duha. Nah, apa nih yang kalian rasakan ketika pagi hari? Apakah sudah sholat duha? Apa yang kalian rasakan? Apakah di sini ada yang sering sholat duha? Iya, boleh sholat duha ya. Ada yang sholat, ada yang tidak. Oke, tidak apa-apa. Sebelum melanjut ke pembelajaran ini, Ibu akan apa saja hari ini kita akan belajar apa saja sih? Nah, kita akan membaca surah Ad-Duha bareng-bareng. Terus melafalkan Ad-Duha, menerjemahkan surat Ad-Duha, meringkas atau isi kandungan surah Ad-Duha apa saja, terus menghafalkan serta menulis surat Ad-Duha. Tuh yang kita akan pelajari. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Kelompoknya yaitu satu kelompok berisi 4 orang. Ibu sudah membagikan di meja kalian masing-masing, yaitu satu kelompok Ibu membagikan satu kertas untuk nantinya pertanyaan yang akan saya ajukan atau pembelajaran hari ini, inti-intinya harus ditulis di kertas tersebut. Kayak itu. Paham ya? Apakah di sini ada yang sudah hafal surat Ad-Duha? Ya, alhamdulillah ya, sudah pada hafal. Nah, yuk kita amati. Kita akan mengamati surat Ad-Duha. Boleh di bukunya, boleh dibuka. Pembelajaran tentang surat Ad-Duha. Sudah? Nah, boleh kita baca bareng-bareng surah Ad-Duha. Oke, yuk tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka dhallan fahada. Wawajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala takhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu adalah surat Ad-Duha. Berisi 11 ayat. Nah, surat ini adalah surat Al-Makkiyah. Yuk, boleh dibaca kalian bareng-bareng. Wad-duha, demi waktu matahari sepenggal naik. Nah, itu arti wad-duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi.
Ma wazza'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Terus walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada yang tahu? Cung. Oke, Rina silakan. Nah, bagus sekali. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Nah, ada waktu-waktu tertentu Allah akan mengasihi kita karunia-Nya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukanlah dia dan mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindunginya. Nah, wajadaka dhalan fahada. Dan dia mendapatkan kamu dalam keadaan bingung, kemudian dia berikan petunjuknya. Nah, silakan kalian dibaca sampai akhir ya. Oke. Itu tadi bacaan surat Ad-Duha serta artinya. Nanti kalian tulis surat Ad-Duha di kertas tersebut, lalu artinya apa saja, isi kandungannya juga apa saja, boleh ditulis, terus menyimpulkan isi kandungannya. Saya jelaskan sedikit tentang isi kandungannya. Nanti kalian bisa menghafalkan surat Ad-Duha ini ya. Walaupun sudah hafal, tetap dihafal biar tambah hafal. Oke, selanjutnya kita akan memahami isi kandungan surat Ad-Duha. Nah, ada yang tahu nggak kandungan surat Ad-Duha itu apa saja? Yang sudah, siapa yang sudah mengetahui isi kandungan surat Ad-Duha? Boleh jawab? Oke, Ibu jelaskan ya. Surat Ad-Duha adalah surat yang ke-93, yaitu setelah surah Al-Lail, sebelum surah Asy-Syar atau Al-Insyirah. Nah, termasuk golongan surah Al-Maqiyah, terdiri dari 11 ayat. Nah, nama Ad-Duha ini diambil dari ayat pertama yang artinya ketika matahari naik sepenggal. Turunnya surah Ad-Duha merupakan berita yang menggembirakan bagi Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya dirundung duka. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, selain keduanya, bahwa Jundub telah menceritakan Rasulullah SAW sakit sampai tidak bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud selama 2 atau 3 malam. Nah, Rasulullah merasa sedih karena tidak ada wahyu yang turun lagi, yang disebut sebagai fatratul wahyi, masih masa kekosongan tidak turunnya wahyu. Nah, Rasulullah diejek oleh seorang perempuan kafir, istri Abu Lahab, dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku mengharapkan kalau syaitanmu yang dimaksud adalah malaikat Jibril itu telah meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya lagi di dekatmu semenjak 2 atau 3 malam." Maka Allah menurunkan surah Ad-Duha ayat 1-3 yang tadi berbunyi, "Wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala lal akhiratu." Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya seperti ini. Diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Qais. Dia berkata, "Saya pernah mendengar Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu mengatakan, suatu ketika Rasulullah sakit sehingga beliau tidak bangun untuk sholat tahajud selama 2 atau 3 malam. Lalu beliau didatangi oleh Rasulullah oleh seorang perempuan kafir seraya mengatakan, 'Hei Muhammad, saya benar-benar berharap agar setanmu meninggalkanmu, tidak mempedulikanmu. Yang sejak 2 atau 3 malam saya tidak melihatnya di dekatanmu,' kata Al-Aswad. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, demi waktu duha dan demi waktu malam.
Apabila telah sunyi Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Quran Surah Ad-Duha ayat 1-3. Ayat 1-2 Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Waktu duha yakni waktu matahari sepenggalah naik. Waktu pagi hari merupakan waktu yang sangat sejuk. Badan masih segar bugar karena habis bangun tidur. Nah, pagi hari merupakan waktu di mana manusia sedang beraktivitas, sedangkan waktu malam hari merupakan waktunya manusia beristirahat. Malam hari merupakan gambaran suasana tenang. Tuh. Nah, ayat 3 memberikan jawaban bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW. Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu, yaitu selama 15 hari waktu tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga orang kafir mengatakan sesungguhnya Tuhan Muhammad SAW telah meninggalkannya dan membencinya. Nah, tuh. Ayat 4 menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kehidupan di akhirat itu penuh dengan kemuliaan. Tuh ayat keempat. Sedangkan ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan yang berlimpah ruah kelak di akhirat, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu, mana mungkin aku puas sedangkan seorang di antara umatku masih berada di neraka." Dalam tafsir Ibnu Katsir, telah disodorkan kepada Rasulullah SAW karunia yang disediakan bagi umatnya, satu peti, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya sejuta istana kelak di surga. Maka Rasulullah menjadi bergembira mendengar hal tersebut. Nah, itu baiknya Rasulullah, baiknya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kita. Nah, ayat 6, 7 dan 8 menceritakan kepada Rasulullah SAW sebelumnya, yaitu sebagai seorang yang yatim di mana ayahnya telah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Walaupun dilahirkan dalam keadaan yatim, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menjaganya dengan cara menyerahkan Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib untuk diasuh. Sebagai seorang yang bingung mengenai syariat yang harus dijalankan, karena pada waktu itu bangsa Arab beradabannya kurang baik, yaitu sebagai penyembah berhala, dan budi pekertinya, akhlaknya rendah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kebenaran. Nah, sebagai seorang yang kekurangan atau orang yang fakir, sebagai seorang yang kekurangan atau fakir, beliau ditinggalkan ayahnya tanpa meninggalkan harta benda. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan harta benda dari berdagang, ganimah, dan dari lain-lainnya, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Nah, sedangkan pada ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak yatim, beliau dilindungi, diberi petunjuk dan kebingungan, dan telah diberikan kecukupan harta benda, sehingga beliau diperintahkan untuk melindungi anak yatim dan bersikap terhadap peminta-minta. Tuh. Ini berarti bahwa Nabi Muhammad SAW dituntut untuk memiliki sikap kepedulian terhadap sesama, melindungi anak yatim, yaitu dengan cara tidak mengambil hartanya atau lain-lainnya yang menjadi milik anak yatim, dan mengasuhnya, bersikap baik terhadap peminta-minta, yaitu kita tidak boleh membentak, meledek,
dan bahkan merendahkan harga dirinya karena kemiskinannya. Terhadap peminta-minta juga dilarang untuk mengusirnya, dilarang menyakiti dan perkataan yang kasar. Tuh. Nah, untuk ayat yang terakhir yaitu ayat 11. Dan dalam ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa berupa kenabian dan nikmat-nikmat yang lain yang telah diberikan kepadanya, yakni dengan jalan menyebut, mensyukuri dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bukan bertujuan untuk ria atau menyombongkan diri, tetapi sebagai wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Itu kandungannya ya. Silakan kalian bisa dirangkum tentang kandungannya. Dan kalian bisa menghafalnya ya. Dianjurkan untuk menghafal surat Ad-Duha. Oke? Ada yang ingin ditanyakan atau cukup jelas tentang belajar surah Ad-Duha? Kalau sudah jelas, saya akan memberi soal ya. Yang pertama, ada berapa ayat dalam Quran surah Ad-Duha? Yang kedua, Quran surah Ad-Duha surat keberapa dalam Al-Quran? Ketiga, jelaskan kandungan surah Ad-Duha yang tadi ya. Yang keempat, apa arti dari ayat 2 surah Ad-Duha? Yang kelima, tuliskan ayat kelima dari surah Ad-Duha. Itu saja. Oke? Paham ya? Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.